Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetaro Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue bakal membahas lagi nih tentang sejarah Korea gitu ya. Mungkin di video sebelumnya kalau kalian udah nonton di situ tentang kemerdekaan Korea, pemisahan dan munculnya dua Korea 1945 sampai 1950. Nah, di video kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang pendudukan Amerika dan Uni Soviet di Korea jilid 2. Jadi ini video untuk jilid 2 masalah intinya ya. Sebenarnya gue juga udah bikin video tentang pendudukan Amerika dan Uni Soviet di Korea itu di jilid pertama karena itu latar belakangnya aja. Jadi di video yang jilid kedua ini adalah mengenai intinya gitu teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum video ini gue mulai tentang sejarah Korea, gue ingin ngasih tau pada kalian dulu bahwa gue di sini bakal membaca skrip atau teks seperti biasa karena takut salah dalam menyampaikan informasi seperti itu. Oke, lanjut aja, mari kita mulai gitu ya. Pendudukan Amerika dan Uni Soviet di Korea jilid 2. Yang pertama, Korea Selatan September pada 1945 dan Agustus 1948. Nah, selama Perang Dunia Pertama, sebagian besar perlawanan di Asia menghadapi pasukan Jepang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan pengorbanan jiwa dan juga mental mereka. Sementara Uni Soviet hanya menonton karena negara ini mempunyai perjanjian non-agresi dengan Jepang sampai detik-detik terakhir Perang Dunia Kedua. Sampai Rusia sadar bahwa penyerahan Jepang adalah tetap, pasukan Rusia dengan cepat masuk ke bagian utara di semenanjung Korea. 15 Agustus 1945, saat penyerahan Jepang, pasukan Rusia menduduki sebagian besar Korea di bagian utara atau di bagian atas ya. Nah, saat itu pasukan Amerika belum menunjukkan keberadaannya di semenanjung Korea hingga sebulan kemudian, yaitu pertengahan September. Untuk mencegah pendudukan Rusia di seluruh daratan Korea, keputusan tergesa-gesa dilakukan di Washington, Amerika Serikat untuk menarik garis demarkasi yang membagi semenanjung Korea menjadi dua zona pendudukan Rusia dan Amerika Serikat. Rusia di bagian atas, bagian Korea Utara, Amerika di bagian bawah, di bagian Korea Selatan. Awalnya garis ini tidak dimaksudkan untuk pemisahan politik, tetapi untuk tujuan militer, yaitu pelucutan pasukan Jepang di Korea pada saat itu. Ketika pasukan Jepang telah menarik diri dan pasukan Amerika Serikat serta Rusia masuk ke daratan Korea, Korea terjebak dalam kebingungan. Mereka harus ngikutin mana nih masyarakat Korea? Dari Rusia bagian utara atau selatan dari Amerika? Seperti itu. Nah, rakyat Korea tidak mengharapkan dua zona kependudukan sebenarnya. Mereka tidak mau dipisah juga antara utara dan selatan. Karena pada masa Jepang, rakyat Korea dilarang melakukan aktivitas politik. Korea mempunyai keterbatasan dalam entitas politik pada saat itu. Kemudian banyak partai politik bermunculan, masing-masing bersaing untuk mempengaruhi satu sama lainnya. Orang-orang Korea di perantauan yang datang kemudian turut memperkeruh keadaan. 5 kelompok politik utama muncul di Korea. 3 dibentuk oleh orang-orang bawah tanah Korea, 2 datang dari perantauan, 1 dari Amerika Serikat, dan 1 lagi dari Cina nasionalis. Terus berikutnya, Partai Demokratik Korea, pimpinan Kim Song-su, Song Jin-woo, Chang Do-suk mewakili para pemilik tanah dan orang-orang kaya pada saat itu. Partai Buruh Korea, pimpinan tokoh komunis Park Hyun-yong. Terus abis itu ada kelompok moderat, pimpinan Yo Un-yong. Adalah 3 kelompok utama yang dipimpin oleh mereka yang hidup di Korea selama pendudukan Jepang. Mereka yang mendirikan pemerintahan sementara di Cina, Kim Koo dan Kyung Sik, juga tiba di Seoul, serta Sing Manri datang dari Amerika Serikat ke Seoul, Korea Selatan. Di antara 5 kelompok ini, Partai Buruh Komunis yang dibentuk di Seoul Oktober 1945 secara erat dikoordinasi oleh Korea Utara dan mendapat perintah dari Partai Komunis. Letjen John R. Hodge, komandan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Korea, menghadapi kendala sulit untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di Korea tengah pergolakan politik ekonomi pada saat itu. Nah, para pemimpin politik Korea seperti Song Jin-woo, Yong Un-yong, Cha Dong-suk, dan kemudian Kim Koo dibunuh satu persatu, yang menunjukkan situasi sangat tidak terkendali pada tahun itu ya, karena saking kehebohan huru-hara politik dan juga masyarakat pada saat itu. Nah, rakyat Korea ketika dibebaskan dari Jepang memproklamasikan 2 Korea, yaitu Korea People's Republic dibentuk tokoh sosialis
Yo Un-yong, dan yang kedua pemerintahan Korea sementara dipimpin oleh Kim Koo yang kembali dari Cina bersama kelompoknya. Nah, Syngman Rhee, presiden pertama pemerintahan sementara Korea di Cina 1919, telah menjadi pesaing kelompok tersebut. Terus kita lanjut ke perkembangan politik pada saat itu ya. Masalah politik terpenting yang dihadapi Korea Selatan tidak di Korea sebenarnya, melainkan di Washington. Banyak orang pemerintahan Amerika yang menganggap Korea tidak penting, terlalu mahal, berbahaya untuk dipertahankan pada saat itu. Nah, ketika kekuatan Cina nasionalis terpuruk, para ahli strategi Amerika Serikat mulai mempertahankan Korea Selatan. Kemudian menjadi nyata bahwa Korea Selatan hanya merupakan negara kecil di bawah pengaruh Barat di benua Asia yang sangat luas. Ibaratnya kayak negara kecil di benua Asia, ya buat apalah dipertahanin seperti itu. Nah, para pejabat Washington menolak memberikan bantuan hubungan finansial yang diperlukan untuk pengamanan Korea Selatan, termasuk pelatihan dan juga perlengkapan militer. Mereka nggak mau mendanai lah, istilahnya seperti itu. Nah, masalah lain yang dihadapi oleh pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea adalah pergolakan politik dan sosial yang disebabkan oleh kegagalan konferensi internasional masalah Korea. Misalnya seperti konferensi di Moskow pada Desember tahun 1945. Tiga kekuatan besar Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia bersepakat tanpa konsultasi dengan rakyat Korea untuk memerdekakan Korea di bawah 4 kekuatan besar 5 tahun perwalian yang mengikuti sertakan Cina nasional. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa perwalian identik dengan kolonisasi, berkoloni gitu ya. Kesepakatan Moskow ini membuat marah rakyat Korea Selatan dan hanya kelompok komunis yang mendukung gagasan tersebut. Kesepakatan Moskow juga mendukung pembentukan komisi bersama Amerika Serikat dan juga Rusia yang diharapkan membantu penyelenggaraan pemerintahan demokratis Korea sementara. Nah, komisi bersama ini diselenggarakan di Seoul pada bulan Maret 1946 hingga Oktober 1947. Pihak Rusia menegaskan bahwa hanya pihak-pihak dan organisasi yang menyetujui perwalian diizinkan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan se-Korea. Nah, ini secara tidak langsung mengabaikan setiap organisasi Korea terkecuali pihak komunis. Ini akan membiarkan seluruh Korea di bawah kontrol komunis dan secara menyeluruh tidak disetujui Amerika Serikat dan kelompok nasionalis Korea. Komisi gabungan ini akhirnya dibubarkan pada Oktober 1947 tanpa mencapai kesepakatannya yang deal. Jadi seperti itu permasalahan antara pendudukan Amerika dan Uni Soviet di Korea karena kebingungan di bagian Korea Utara oleh Uni Soviet dan bagian Korea Selatan oleh Amerika Serikat. Seperti itu teman-teman sejarah di video sejarah pada kali ini. Nah, mungkin videonya sampai sini dulu, kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena masih ada lanjutannya di video selanjutnya. Karena kalau kita lanjutin dalam satu video itu kemungkinan bisa 30 menit sampai 20 menit gitu. Jadi takut kalian bosen juga, jadi kita pisah aja videonya ya. Nanti untuk video berikutnya gue akan membawakan tema tentang pendirian Republik Korea. Karena tadi pas lagi gue udah bacain masa pendudukan Amerika dan Uni Soviet di Korea, kan masyarakat Korea mengalami kebingungan nih, aduh harus ikut ke selatan atau ke utara. Nah, nanti setelah video berikutnya gue akan bikin tentang pendirian Republik Korea, bahwa Korea itu bisa mandiri dan berdiri sendiri. Penasaran kan? Tunggu video selanjutnya ya. Dan videonya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?